Hai, selamat datang kembali di saluran YouTube saya, Found Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita K-drama Numbers episode 1 dan 2, sekilas sinopsis tentang drakor ini. Numbers adalah K-drama MBC terbaru yang mengikuti cerita Yang Ho-woo, diperankan oleh Kim Myung-soo, seorang pria cerdas yang dipekerjakan oleh kantor akuntan Tile. Ho-woo memiliki ingatan yang hebat dan keterampilan pengamatan dengan kepekaan intrinsik terhadap angka. Bakat ini membuatnya menjadi pekerja lulusan sekolah menengah pertama di perusahaan itu. Tapi sebelum itu, jika kalian baru saja menemukan channel ini, tolong dukung saya dengan subscribe dan like video di channel ini agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi dan banyak basa-basi, saya akan mulai ceritanya. Episode 1. Episode 1 Numbers adalah perjalanan roller coaster peristiwa sejak awal. Episode dimulai dengan Yang Ho-woo kecil lari dari sesuatu atau seseorang. Tidak jelas dia kabur dari apa. Dia pergi ke situs konstruksi Haebit, di mana Yang In-ho, yang tampaknya adalah pemilik perusahaan konstruksi, menemukan Ho-woo dan membawanya masuk. Yang In-ho memiliki seorang putri bernama Yang Jisoo. Yang In-ho mencoba beberapa kali untuk menemukan orang tua Ho-woo dengan bantuan temannya, seorang polisi, tetapi dia tidak berhasil. Jadi, Yang In-ho memutuskan untuk mengadopsi Ho-woo. Maju cepat ke 10 tahun kemudian, sekelompok akuntan dari kantor akuntan bergengsi, kantor akuntan Tile, datang untuk memeriksa perusahaan konstruksi Haebit. Mereka kemudian pergi makan siang di kafetaria terdekat milik Wong Chonja, teman dekat Yang In-ho. Saat mereka di sana, mereka mulai berbicara tentang Haebit Construction, yang menarik perhatian Ho-woo. Ho-woo membantu Chonja di kafetaria. Ho-woo mencoba memberitahu Yang In-ho apa yang dikatakan akuntan dari kantor akuntan Tile tentang perusahaan konstruksi Haebit, tetapi Yang In-ho menepisnya. Kemudian, saat berada di rumah Chonja, Ho-woo dan Chonja melihat di berita bahwa perusahaan konstruksi Haebit akan dilikuidasi. Artinya, Haebit Construction telah dinyatakan pailit, dan asetnya akan dijual untuk melunasi krediturnya. Ho-woo bergegas ke lokasi konstruksi dan menemukan para pekerja memprotes orang-orang dari kantor akuntan Tile yang mengambil alih Haebit Construction. Ho-woo kemudian bergabung dan mencoba melawan mereka. Saat itu, Han Seung-ju dari kantor akuntan Tile datang dan memberitahu Ho-woo untuk berhenti memperjuangkan konstruksi Haebit karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya. Seperti yang diharapkan, Ho-woo menghadapkannya tentang perintah likuidasi ini. Tetapi Seung-ju mengolok-oloknya dan membual tentang kekuatan yang dimiliki kantor akuntan Tile. Kemudian, bulldozer masuk dan menghancurkan lokasi konstruksi. Malamnya, Yang In-ho mengambil nyawanya dengan melompat dari sebuah gedung di lokasi konstruksi yang sama, yang benar-benar menghancurkan Ho-woo. Ho-woo mencoba mencari bantuan dari kantor akuntan yang berbeda untuk memahami pemberitahuan likuidasi dari kantor akuntan Tile, tetapi tidak ada yang mau membantunya. Saat itulah Ho-woo memutuskan untuk mengambil kursus CPA yang memungkinkannya bergabung dengan kantor akuntan Tile dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi terkait likuidasi Haebit Construction. Dia memberitahu teman-temannya, Song Yoo-jin, yang merupakan cucu perempuan Chonja, dan Kong Hee-sam tentang rencananya mencari keadilan untuk Yang In-ho dan konstruksi Haebit. Namun, mereka skeptis tentang rencananya. Ho-woo tetap melanjutkan rencananya, mengambil kursus CPA, dan akhirnya dipekerjakan oleh kantor akuntan Tile. Jelas pada titik ini bahwa Ho-woo adalah orang yang sangat teguh. Sayangnya, Ho-woo dihadapkan pada kendala sejak awal pekerjaannya di kantor akuntan Tile. Tersiar kabar dengan cepat bahwa Ho-woo tidak pernah pergi ke universitas dan malah mengambil kursus CPA untuk menjadi seorang akuntan. Ini menempatkannya pada level yang lebih rendah daripada staf lain di perusahaan tersebut, yang pergi ke universitas untuk menjadi akuntan.
Ho dipekerjakan melalui tes buta yang tidak melihat kualifikasi akademik pelamar. Sejak awal, Ho dijauhi oleh semua orang di perusahaan. Dia bahkan tidak diberi tugas apapun atau memilih pemimpin tim manapun untuk bergabung mengerjakan proyek. Di tempat lain, Wakil Presiden Kantor Akuntan Tail, Han Jae-kyun, mengetahui tentang Ho yang dipekerjakan untuk bekerja di perusahaan dengan kualifikasi akademisnya. Han Jae-kyun adalah ayah Seung-jo, yang menjelaskan mengapa Seung-jo tampak cukup sombong saat berhadapan dengan Ho tadi. Sim Hyung-woo, seorang direktur di kantor akuntan Tail dan tangan kanan Jae-kyun, memberitahu Jae-kyun bahwa Seung-jo adalah orang yang mempekerjakan Ho. Anehnya, Seung-jo mendorong agar Ho dipekerjakan, mengingat pertengkaran mereka sebelumnya. Kemudian, Ho dan karyawan baru lainnya di perusahaan diberikan tur ke kantor pusat. Mereka kemudian menghadiri pertemuan orientasi. Semua ini dipimpin oleh Jin Yeon-a, seorang rekan senior dan penanggung jawab pelatihan karyawan baru di perusahaan. Selama pertemuan orientasi, Yeon-a menyebutkan sesuatu tentang nasib situasi keuangan perusahaan yang terletak di tangan sebuah kantor akuntan. Ini pada dasarnya berarti bahwa kantor akuntan Tail memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah perusahaan tertentu yang menjadi kliennya harus dianggap bangkrut atau tidak. Ini terlepas dari situasi keuangan mereka. Ho kemudian ingat Seung-jo memberitahunya tentang bagaimana kantor akuntan Tail memiliki kekuatan untuk memutuskan nasib konstruksi Haebit pada hari dinyatakan bangkrut. Dan seperti yang diharapkan, ini membuat Ho marah, bahkan orang-orang dalam pertemuan orientasi menyadarinya. Kantor akuntan Tail bekerja sama dengan perusahaan media bernama People's Entertainment. Jae-kyun ingin Tail menyembunyikan fakta bahwa perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan. Namun, Kang Hyun, yang bertanggung jawab atas proyek ini, ragu dengan langkah tersebut. Ho masih dijauhi oleh semua orang di perusahaan. Suatu hari, dia bertemu Seung-jo di atap markas. Ho telah mencari Seung-jo sejak dia mulai bekerja di kantor akuntan Tail. Seung-jo telah memperhatikan bagaimana Ho secara terbuka dijauhi oleh rekan senior ketika dia meminta tugas untuk dikerjakan. Seung-jo mulai memberitahu Ho bahwa dia tidak dijauhi karena kualifikasi akademiknya, tetapi karena dia belum membuktikan bahwa dia dapat melakukan bagiannya dengan baik sebagai anggota tim. Seung-jo kemudian memberitahu Ho bahwa meskipun dia bertanggung jawab atas sebuah proyek, dia tidak akan memilihnya untuk bergabung dengan timnya. Ho kemudian memutuskan untuk membuktikan dirinya dengan melakukan tugas minimal untuk orang lain di perusahaan. Ini tidak berhasil karena para pekerja di sana memanfaatkannya. Mereka bahkan memanggilnya penekan yang. Ini membuat Seung-jo kesal karena dia sebenarnya mengalami tantangannya sendiri di perusahaan. Karyawan diam-diam memandang rendah dia karena dia adalah anak wakil presiden perusahaan. Kemudian, Seung-jo bertemu Jae-kyun, yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan memecat Ho. Namun, Seung-jo mengancam akan merusak segalanya untuknya di perusahaan. Episode berakhir dengan Seung-jo memberitahu Ho bahwa dia akan bergabung dengan timnya. Episode 2 Numbers membawa kita kembali ke saat Seung-jo meminta Ho untuk bergabung dengan timnya di kantor akuntan Tail. Ho menolak tawarannya, sebagaimana seharusnya, mengingat pertengkaran mereka sebelumnya ketika Seung-jo datang untuk menyampaikan pemberitahuan likuidasi untuk perusahaan konstruksi Haebit. Saya akan terkejut jika Ho menerima tawaran Seung-jo untuk bergabung dengan timnya. Kyung-woo bertemu dengan Jae-kyun untuk membahas perkembangan laporan audit People's Entertainment. Ingat, Jae-kyun berencana untuk menyembunyikan bahwa People's Entertainment hampir bangkrut. Tetapi orang yang bertanggung jawab atas laporan audit ini, Kang Hyun, tidak setuju dengan ide tersebut. Jae-kyun memberitahu Hyung-woo bahwa mempekerjakan barista tunarungu di kafe perusahaan adalah ide yang bagus.
Jae Kyun memberitahu Hyeongwoo alasan para staf menerima langkah itu adalah karena mereka sekarang bergosip dengan bebas di kafe tanpa takut seseorang mendengarkan percakapan mereka. Hyeongwoo kemudian memberitahu Jae Kyun bahwa jika dia ingin menjadi presiden perusahaan berikutnya, dia harus melampaui An Seung Yeon, yang kemungkinan besar akan mengambil posisi itu. Jae Kyun memberitahu Hyeongwoo bahwa ini tidak perlu dikhawatirkan. Ternyata barista tunarungu itu tidak memiliki masalah pendengaran yang parah seperti yang dipikirkan orang, dan dia menguping pembicaraan staf di kafe. Dia mendengar beberapa karyawan berbicara tentang An Seung Yeon yang berhenti karena dia memiliki masalah kardiovaskular. Jadi dia memberitahu Jae Kyun. Jae Kyun kemudian menyarankan kepada Hyeongwoo agar mereka menempatkan karyawan lain di tim Kang Hyun. Karyawan tersebut dapat bertindak sebagai telinga untuk Jae Kyun karena dia dapat melaporkan kepada Hyeongwoo apa yang Kang Hyun rencanakan untuk ditulis dalam laporan audit People's Entertainment. Sementara itu, Seungjo kaget dengan penolakan Hwoo untuk bergabung dengan timnya. Tapi, Hwoo tetap pada keputusannya untuk tidak bergabung dengan timnya. Kang Hyun dan timnya kesulitan mendapatkan konfirmasi keuangan People's Entertainment atas tabungan dan utangnya dari bank lokal, seperti prediksi Jae Kyun. Hwoo datang dan memberitahu Kang Hyun untuk mengizinkannya mendapatkan konfirmasi keuangan, dan Kang Hyun dengan enggan setuju. Hwoo bertemu dengan Yeon-a, yang menawarkan untuk mengantarnya ke bank. Hwoo tiba di bank, dan seperti yang diharapkan, tidak ada teller bank yang mau membantunya. Mendapatkan konfirmasi keuangan adalah pekerjaan yang berat, yang tidak dibayar oleh teller. Itulah sebabnya tidak ada yang mau melakukannya. Tapi, pemikiran cepat Hwoo membantunya mendapatkan konfirmasi keuangan. Tentu saja, ini mengejutkan Kang Hyun dan timnya. Jadi mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Hwoo di depan staf lainnya. Belakangan, Hyeongwoo menyarankan kepada Kang Hyun agar dia menambahkan Hwoo ke timnya. Hyeongwoo melihat Kang Hyun dan timnya berterima kasih kepada Hwoo karena memberi mereka konfirmasi keuangan. Jadi dia memberitahu Kang Hyun bahwa Hwoo akan menjadi tambahan yang bagus untuk timnya. Di tempat lain, Hwoo menemukan sebuah kotak di ruang ulasan dengan label yang menunjukkan bahwa itu berisi informasi likuidasi Haebit Construction. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Hwoo kemudian menabrak Yeon-a di ruang ulasan, dan menilai dari cara mereka memandang satu sama lain. Sepertinya mereka tertarik satu sama lain. Sangat menarik, Jae Kyun memanggil Seungjo ke kantornya. Dia memintanya untuk mengurus People's Entertainment dan perusahaan lain, penggabungan dan akuisisi Sangah Group. Seungjo bertanya pada Jae Kyun apakah dia berencana untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Haebit Construction to People's Entertainment. Ternyata Jae Kyun mungkin telah meyakinkan Yang In-ho untuk menyetujui merger dan akuisisi dengan grup Sangah, hanya untuk dilikuidasi dan digunakan untuk menyimpan dana rahasia grup Sangah. Jae Kyun memberitahu Seungjo untuk mengatasi apa yang terjadi pada konstruksi Haebit dan bertanya apakah dia belum melupakan gadis itu. Ternyata gadis yang dibicarakan Jae Kyun adalah Yang Jisoo, putri Yang In-ho dan saudara perempuan Hwoo. Kami dibawa kembali ke saat Yang In-ho mengambil nyawanya. Seungjo mendengar berita itu dan pergi ke lokasi konstruksi. Dia menabrak Yang Jisoo, yang sepertinya tidak ingin ada hubungannya dengan Seungjo. Mungkinkah mereka terlibat asmara? Kembali ke masa sekarang, Seungjo menolak mengurus merger dan akuisisi People's Entertainment dan grup Sangah. Dia memberitahu Jae Kyun untuk meminta anjing pemburunya, Hyeongwoo, untuk melakukannya untuknya. Belakangan, Kang Hyun memberitahu Seungjo bahwa Hyeongwoo telah meminta Hwoo untuk bergabung dengan tim Kang Hyun saat mereka mengerjakan laporan audit People's Entertainment. Seungjo tahu Hyeongwoo tidak berguna, jadi dia meminta Kang Hyun untuk mengawasi Hwoo. Hwoo bergabung dengan tim Kang Hyun dan meminta untuk melihat laporan keuangan People's Entertainment. Dia segera menyadari ada yang salah dengan aset tercatatnya. Jadi, Hwoo melakukan penelitian dan memastikan ada sesuatu yang salah.
Dia bertanya kepada salah satu anggota tim, Choi Kyung-dua, tentang hal itu. Tetapi dia merasa frustrasi karena memberikan penjelasan. Selama ini, Kang Hyun mendengarkan temuan Howo tentang aset People's Entertainment dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Dia menemukan memang ada yang salah dengan itu. Jadi dia bertanya kepada Howo tentang temuannya secara pribadi. Kang Hyun kemudian menemui CEO People's Entertainment, Ko Jun-tak, untuk membicarakannya. Seung-jo bertemu dengan Howo dan memperingatkan dia tentang bekerja dengan Hyeong-woo. Howo mengabaikannya, memberitahunya bahwa dia memutuskan siapa teman atau musuhnya. Yang mengejutkan Seung-jo, Ko Jun-tak mengaku kepada Kang Hyun bahwa aset yang dicatat adalah bohong. Ko Jun-tak memohon Kang Hyun untuk menutup mata dan tidak mengatakan apa-apa tentang laporan itu. Dia kemudian memberitahu Kang Hyun bahwa People's Entertainment akan bergabung dengan grup Sang-ah, yang membuat Kang Hyun menyadari bahwa Jae-kyun dan Hyeong-woo terlibat dalam hal ini bersama. Ko Jun-tak memberitahu Kang Hyun bahwa People's Entertainment telah mengalami kerugian besar karena keputusan keuangan buruk putra ketua grup Sang-ah, Lee Bo-sung. Tapi, karena Lee Bo-sung adalah pemegang saham utama People's Entertainment, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini menjelaskan mengapa Lee Chan-jo meneriaki Ko Jun-tak di episode terakhir. Namun, Kang Hyun menolak untuk berbohong dalam laporan audio tentang aset tersebut. Ko Jun-tak kemudian memberitahu Jae-kyun bahwa Kang Hyun mengetahui segalanya tentang Lee Bo-sung, menyebabkan kerugian besar bagi People's Entertainment, catatan palsu aset People's Entertainment, dan rencana untuk bergabung dengan grup Sang-ah. Jae-kyun menelepon Kang Hyun dan mengancam akan memecatnya jika dia tidak mengabaikan catatan palsu aset People's Entertainment saat dia menulis laporan audit. Malam itu di rumahnya, Kang Hyun melihat gambar yang dibuat putranya tentang dirinya. Dia ingin menyukai Kang Hyun ketika dia besar nanti. Ini menempatkan Kang Hyun dalam dilema tentang apa yang harus dilakukan terkait laporan tersebut. Dilema diperburuk oleh Howo yang memberitahunya bagaimana dia memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang salah di bidang akuntansi. Kang Hyun akhirnya memutuskan untuk menulis kebenaran tentang situasi keuangan People's Entertainment dalam laporan audit. Dia kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari bekerja di kantor akuntan Tail. Tentu saja, Jae-kyun marah pada Hyeong-woo karena membiarkan hal ini terjadi. Hyeong-woo juga marah pada Howo karena tidak memberitahunya apa yang Kang Hyun rencanakan untuk ditulis dalam laporan. Tapi, Howo berpura-pura tidak tahu padahal sebenarnya dia tahu. Jae-kyun kemudian memberitahu Hyeong-woo bahwa mereka harus mengikuti apa yang ditulis Kang Hyun dalam laporan itu. Mereka juga harus berusaha mencari cara untuk menutupi laporan keuangan palsu yang mereka tulis tentang People's Entertainment di tahun lalu. Episode berakhir dengan Howo di rumah menyelidiki apa yang terjadi pada Haebit Construction. Saat dia melakukan tugas minimal untuk karyawan lain, dia memiliki akses ke semua dokumen penting di kantor akuntan Tail. Hal ini memungkinkan dia untuk menyelidiki apa yang terjadi pada perusahaan ayahnya.